Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di AS Sharing. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal untuk tes TWK materi integritas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke soal-soalnya, tes integritas itu sebenarnya dimaksudkan agar para pegawai khususnya ASN ya menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai kesatuan sikap demi tujuan nasional. Jadi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi itu sebenarnya adalah satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu apa? Ya, pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja nih ke soal-soal HOTS untuk integritas. Nah, soal yang pertama, integritas nasional dapat mewujudkan keselarasan serta keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah, integrasi nasional itu adalah persatuan nasional untuk menghasilkan pembangunan demi kemajuan bangsa. Jadi integrasi artinya persatuan nasional. Persatuan nasional. Untuk apa? Demi menghasilkan pembangunan untuk kemajuan bangsa. Hanya akan terwujud jika seluruh unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan. Jadi ini cita-cita nasional nih. Jadi salah satunya misalnya taat membayar pajak merupakan salah satu contoh integrasi nasional. Jadi jawabannya adalah D, adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Jadi ketika seluruh masyarakat bersatu ya, ikut aktif, maka integritas nasional itu akan dapat atau integrasi nasional akan dapat terwujudkan. Lanjut. Jika Anda merupakan anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran, biasanya, apa nih yang akan kita lakukan kalau misalnya kita melanggar fakta integritas? Nah, fakta integritas itu adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi jika seseorang menyalahi fakta integritas itu, maka sudah seharusnya menerima teguran dan siap menerima resiko. Jadi jawabannya adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi dan juga akan disalahkan oleh anggota lain. Ya, jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan perhitungan. Sikap saya adalah A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. Mengabaikan karena bukan kesalahan saya. Mengabaikan karena mungkin harganya berubah. Jadi apa nih kalau misalnya ada kesalahan perhitungan oleh kasir? Di sini tidak disebutkan bahwa kesalahan itu mengakibatkan kita rugi atau kita malah untung. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam bertindak jujur dan benar. Kesalahan perhitungan yang dilakukan kasir perlu dikonfirmasi agar tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Jadi teman-teman sekalian, ketika mendapatkan kasus seperti ini, jangan hanya melihat bahwa ini tidak merugikan kita,
Tetapi apapun kesalahan itu, selama kita tahu, sebaiknya kita konfirmasi dulu. Jangan sampai ada yang dirugikan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Nomor 4. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada Anda, sikap Anda adalah, jadi kita dikasih tugas nih, bagaimana sikap kita? A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Nah ini nih, jadi posisi kita adalah kita dipercaya oleh pimpinan untuk mengemban sebuah tugas. Apa yang harus kita lakukan? Jadi Anda telah mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dalam suatu tugas. Hal ini berarti Anda dinilai oleh pimpinan bahwa Anda mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, diperlukan keberanian dan ketegasan Anda dalam mengambil keputusan selama itu berdampak positif bagi perusahaan. Jadi jelas ya. Jadi kita siap untuk berani mengambil keputusan karena tugas tersebut memang telah dipercayakan kepada kita. Ya. Ketika pimpinan memberikan kita kepercayaan, itu artinya kita punya potensi, ya. Pimpinan punya harapan kepada kita. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 5. Aksi pencurian yang terjadi di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya menunjukkan semakin tingginya tingkat kriminalitas. Hal ini merupakan efek lanjut dari dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi, yaitu akhir-akhir ini sering kita lihat, bahkan sering kita dengar di televisi, pencurian yang memang sudah semakin banyak terjadi, apalagi sekarang kan di saat masa-masa pandemi yang berdampak terhadap ekonomi. Nah ini apa sebenarnya? Jadi aksi pencurian itu sebenarnya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi, yaitu semakin tingginya tingkat pengangguran, sehingga kebutuhan pokok sebagian atau semuanya tidak dapat terpenuhi. Sehingga banyak dari mereka menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhinya. Salah satunya cara yang bertentangan dengan hukum. Jadi sebenarnya pencurian itu sebenarnya itu dampak dari meningkatnya pengangguran. Jadi ketika pengangguran banyak terjadi, disitulah banyak kriminalitas, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Ini salah satu soal yang menunjukkan bahwa integritas kita kurang ya. Nomor 6. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang. Nah, di sini kata-kata kunci adalah bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus paham apa itu integritas. Jadi integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, dan ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi integritas itu satu kesatuan sikap, ya, baik dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan metode yang dianggap benar, ukuran, prinsip. Nah, orang yang berintegritas berarti memiliki kemampuan untuk komitmen dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Nah, kalau sudah menyangkut tata aturan yang berlaku, berarti semuanya itu ya
sudah sesuai dengan sikap kita dijaga, kemudian cara bekerja juga diatur sesuai dengan aturan. Jadi aturan itu luas sekali maknanya. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E itu lebih ke jawabannya itu kurang seperti A misalnya, bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti. Bukan hanya kehati-hatian dan teliti, ya, terlalu sempit. Menyelesaikan tugas dengan cepat, sempit. Mengacu pada perintah atasan juga sempit. Bekerja berdasar pada skala prioritas itu juga sempit. Semuanya A, B, D, E itu di cover oleh C. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Lanjut nomor 7. Salah satu perbuatan yang tidak menunjukkan adanya integritas adalah dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini disebut dengan A. Terorisme, B. Sabotasi, C. Nepotisme, D. Kolusi, dan E. Korupsi. Nah, terorisme kan jelas bukan ya. Terorisme itu adalah seperti yang saya jelaskan pada video materi tentang, kalau saya tidak salah itu berkaitan dengan ancaman militer ya terhadap keutuhan NKRI, kalau saya tidak salah. Nah, terorisme itu adalah perbuatan teror yang mengancam, meneror. Nah, itu dapat mengakibatkan rasa cemas dan khawatir di tengah-tengah masyarakat. Sabotasi itu juga bukan, nepotisme itu juga bukan, kolusi juga bukan. Jadi yang benar itu adalah korupsi. Ingat, korupsi itu dari kata-kata korup. Korup itu adalah arti, kalau diartikan kan bahasa Inggris, kalau diartikan artinya rusak. Ya, rusak di sini itu adalah, kalau diartikan secara luas, itu adalah menyalahgunakan kepercayaan yang telah dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu korupsi ya. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Nah, kolusi itu kalau misalnya menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat kekeluargaan atau kekerabatan. Misalnya kalau saya seorang HRD, saya akan merekrut misalnya pegawai yang berdasarkan teman atau keluarga gitu. Jadi itu bukan ya. Oke, lanjut nomor 8. Anda diminta oleh pimpinan untuk menyimpan data hasil seleksi penerimaan pegawai baru. Kebetulan saudara Anda salah satu pelamar dan menanyakan hasil seleksinya kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, Anda ini panitia seleksi ya, dan Anda yang mengetahui menyimpan hasil seleksi tersebut. Kebetulan ada keluarga ingin bertanya mengenai hasilnya. Nah, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahu hasilnya dengan syarat dia tidak akan membocorkan kepada orang lain. B. Tidak memberitahu hasilnya karena tahu bahwa dia tidak akan diterima dan khawatir membuatnya kecewa. C. Tidak memberitahu hasilnya karena merupakan rahasia yang harus dijaga. D. Meminta kepada saudara untuk bersabar menunggu waktu pengumuman tiba. E. Mengatakan bahwa Anda bukanlah orang yang menyimpan hasil pengumuman tersebut. Nah, di sini kita tidak boleh bocor ya, tetapi tetap harus menjunjung tinggi sikap berintegritas. Salah satu sikap berintegritas itu adalah jujur. Jadi jujur saja bahwa kita yang menyimpan, tetapi kan ini rahasia negara ya, dan memang ya bukan rahasia negara sih, di sini rahasia organisasi lah, dan memang kita dipercayakan untuk menjaga itu. Nah, komitmen konsisten. Nah,
Kalau menurut saya pribadi, itu tetap kita merahasiakannya, karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki integritas. Jadi integritas itu, Bapak Ibu, lahir dari keinginan diri untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, bukan berdasarkan perasaan dan pengaruh dari orang lain. Jadi inti dari integritas itu bertindak sesuai dengan aturan. Kalau sudah sesuai dengan aturan, maka tingkah laku, langkah kita, dan lain sebagainya tentu akan sejalan. Ya, tentu akan sesuai dengan eh, ciri-ciri untuk mencapai keberhasilan, ya, mencapai tujuan ketika kita bekerja sesuai dengan aturan. Oke, jadi jawabannya adalah C. Tidak memberitahu hasilnya karena memang merupakan rahasia yang harus dijaga. Lanjut nomor 9. Andi adalah seorang ASN yang bertanggung jawab dalam penerimaan pegawai baru. Keponakannya merupakan salah satu peserta seleksi. Setelah dites, nilai keponakannya tidak memenuhi syarat. Karena Andi merasa kasihan, maka ia meluluskannya. Tindakan yang dilakukan Andi adalah, ya, ini Andi meluluskan keluarganya, ya, keponakannya. Ini masuk apa nih? Apakah nepotisme, kolusi, korupsi, kolonialisme, dan KKN? Jelas kolonialisme bukan, ya, karena itu adalah bentuk penjajahan. Kan. KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Berarti juga bukan, ya, terlalu luas. Nah, suatu usaha mengadakan sesuatu kesepakatan dengan mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan disebut dengan nepotisme. Jadi itu pengertian dari nepotisme. Nah, ini kan tadi di soal sebelumnya ada juga disinggung. Jadi saya ralat kolusi. Jadi kolusi itu dari kata collusion, ya. Jadi persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Itu namanya kolusi. Jadi saya ralat pernyataan sebelumnya. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kalau korupsi adalah menggunakan jabatan atau wewenang, ya, untuk kepentingan pribadinya, ya, itu penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Kalau kolusi dari kata artinya adalah dari definisi collusion, dari kata kolusi, ya, itu adalah sebenarnya pemufakatan jahat secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau pegawai. Jadi kalau kita kerjasama, bermufakat jahat, bekerja sama dengan orang lain sehingga merugikan orang lain atau negara, itu masuk definisi kolusi. Sedangkan nepotisme adalah menggunakan jabatan wewenang untuk mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Itu nepotisme. Bisa dibedakan, ya. Lanjut nomor 10. Anda dipercaya menjadi bendahara dalam suatu kegiatan yang akan diadakan perusahaan. Salah seorang teman Anda datang dan ingin meminjam sejumlah uang dari kas kegiatan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini soalnya bikin kita dilema, ya. Di satu sisi teman kita butuh sekali. Tentu sebagai orang, ya, tentu kita punya menolong orang lain itu juga sangat penting. Tapi di satu sisi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan peraturan, itu juga harus kita junjung tinggi. Jadi kepercayaan yang telah kita dapatkan hendaknya dijaga dengan baik dengan berusaha mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kepedulian dan kemauan untuk membantu orang lain juga sesuatu hal yang sangat penting.
Jadi, hal yang terbaik menurut saya ketika kita mendapatkan kasus ini adalah berusaha untuk membantu permasalahan orang lain, tetapi kita juga harus tetap mengikuti peraturan yang ada. Jadi, menurut saya sebaiknya kita pinjamkan sejumlah uang pribadi ya untuk menolong dia kan. Dan kita harus katakan bahwa uang kas tidak boleh digunakan di luar keperluan kegiatan. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk soal integritas pada materi TWK ya. Jadi teman-teman sekalian, integritas itu sebenarnya sama dengan TKP ya, ya tes karakteristik pribadi. Nah, jadi makanya banyak orang yang mengatakan TWK rasa TKP karena memang seperti itu. Jadi tetapi ingat bahwa berdasarkan eh, apa namanya survei saya, kajian-kajian bertanya kepada teman-teman yang telah mengikuti mengikuti tes integritas, tes TWK, tes CPNS tahun lalu, memang seperti itu bahwa integritas di situ itu adalah ya memang seperti TKP ya, yaitu menyangkut pribadi kita, menyangkut bagaimana kita jujur, bagaimana kita tangguh, bagaimana kita komitmen untuk mencapai tujuan nasional. Tetapi soal integritas bukan hanya sebenarnya diri kita pribadi. Perbuatan-perbuatan masyarakat secara luas itu juga biasa ditanyakan dalam soal-soal ini. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat mengikuti soal-soal yang kita tadi bahas, itu memang namanya lebih besar ke kita pribadi, karakteristik kita pribadi. Nah, baik, gitulah penjelasan beberapa soal berkaitan dengan integritas. Nah, jika teman-teman ingin memberikan jawaban atau komentar berkaitan dengan isi dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat bagi orang lain, silakan teman-teman like dan share di media sosial. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan dari video-video selanjutnya, informasi terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti tes seleksi CPNS ini. Dan saya doakan semoga tahun ini merupakan rezeki bagi teman-teman semua untuk menjadi aparatur sipil negara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.